Shalom bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di kitab Zefanya pasal 3 ayatnya yang ke-7. Demikian, pikirku, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Ia akan mempedulikan hajaran. Segala yang kutimpakan padanya tidak akan terputus dari perhatiannya. Tetapi mereka justru makin giat melakukan perbuatan busuk mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, seberapa sering kita mendengar nama Nabi Zefanya? Zefanya adalah nabi yang bernubuat pada masa pemerintahan Yosia. Zefanya sangat berperan dalam kebangunan rohani yang dipimpin oleh Raja Yosia. Yosia sendiri menjadi raja pada usia 16 tahun, dan keadaan Yehuda sangat buruk pada saat itu. Di Yerusalem terjadi kemerosotan di bidang agama dan sikap acuh tak acuh terhadap masalah sosial. Kaum yang kaya raya mengumpulkan banyak harta dengan memeras kaum miskin, sementara rakyat menyembah berhala-berhala. Oleh karena itu, Raja Yosia berusaha memimpin rakyat agar kembali kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, secara umum ada dua tema yang dominan dalam kitab Zefanya ini. Zefanya pasal 1 ayat yang kedua sampai Zefanya pasal 3 ayat 7 mengisahkan tentang ancaman hukuman besar yang akan datang kepada bangsa Yehuda. Lalu Zefanya pasal 3 ayat 8 sampai 20 tentang harapan akan keselamatan kelak. Oleh karena itu, melalui nats ini Nabi Zefanya bertutur tentang penghukuman Allah, tetapi bukan hanya bagi umatnya, bangsa Yehuda, tetapi juga bagi seluruh musuh umatnya itu. Penghukuman Allah secara universal akan membawa dampak yang sedahsyat air bah pada masa Nuh. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, nats renungan pada hari ini menyatakan kepada kita bahwa bangsa Yehuda tersebut sama sekali tidak memperdulikan hajaran peringatan dari Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan anjuran dan tidak mau memperdulikan teguran Tuhan, dan tidak mau datang kepada Tuhan. Justru mereka semakin giat melakukan perbuatan busuk mereka, sehingga Allah akan menjatuhkan hukuman bagi bangsa itu. Tetapi saudara-saudariku, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Meskipun Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi bangsa Yehuda yang melanggar perintah Tuhan, tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya bagi bangsa itu, terlebih bagi yang mau bertobat. Nanti bisa kita baca di pasal 3 ayat 14-20. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, hukuman pasti akan terjadi kepada orang yang jahat, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang menyimpang dari firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, bagaimana dengan kita yang mendengar renungan harian ini? Firman ini menegur setiap orang yang masih hidup di dalam dosa, berbuat curang, berbuat korupsi, menjatuhkan orang lain, menduakan Tuhan, memeras orang lain, dan tindakan-tindakan kejahatan lainnya yang tidak berkenan bagi Allah. Firman Tuhan ini juga mau menegur penguasa, pemimpin, pemerintah yang memakai kewenangan kuasanya seenaknya saja untuk memperkaya dirinya dan menindas orang-orang lemah. Saudara-saudariku, hukuman pasti terjadi bagi mereka yang berbuat kejahatan,
dan menjauh dari Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil dan maha benar. Dia adil bagi orang-orang yang menghadapi penderitaan, dan dia itu juga akan menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, menindas orang-orang lemah. Oleh karena itu, saudara-saudariku, karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, sehingga Ia mengutus anaknya Yesus Kristus agar kita tidak mati di dalam dosa, tetapi menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, agar kita menyadari setiap perbuatan kita menyelidik setiap kehidupan kita, tutur kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita, saudara-saudariku, membaharui diri kita, sehingga hidup kita ini semakin baik hari demi hari. Mari kita bersama-sama melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita bersama-sama nanti kelak menjadi pewaris kerajaan sorga. Tuhan Yesus menyertai kita. Selamat beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu, diingatkan oleh firman-Mu pada hari ini, bagaimana Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi bangsa Yehuda yang telah menyimpang dari firman-Mu. Tetapi Engkau tetap mengasihi mereka. Oleh karena itu Tuhan, kami mau membenahi diri kami, membaharui diri kami. Apabila kami melakukan sebuah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ajar kami Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi. Ajar kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ketika kami akan melanjutkan atau memulai aktivitas kami pada hari ini, kami mohon Tuhan yang menyertai kami. Tuhan berikan kekuatan, semangat yang baru, pikiran yang jernih, dan juga kesehatan. Sertailah kami Tuhan, kami mohon jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah Bapa di sorga, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Putra-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.